Selamat datang Bapak Ibu di modul digital Psikologi Perkembangan dan Karakteristik Mahasiswa Vokasi. Dalam video ini, kita akan bersama-sama menelusuri siapa sebenarnya mahasiswa vokasi yang kita ajar, bagaimana mereka berkembang sebagai individu dewasa awal, dan apa artinya bagi cara kita merancang pembelajaran di kelas maupun di laboratorium. Modul ini disusun untuk mendukung program pekerti, sehingga Bapak Ibu dosen dari berbagai bidang dapat memperkuat kompetensi pedagogik, bukan hanya pada apa yang diajarkan, tetapi juga siapa yang diajar. Pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja, terampil, dan relevan dengan kebutuhan industri. Di politeknik atau perguruan tinggi vokasi, mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga dituntut mampu mempraktikkan pengetahuan itu dalam situasi nyata, di bengkel, di laboratorium, maupun di dunia industri. Disinilah peran dosen vokasi menjadi sangat penting. Dosen bukan hanya penyampai materi, melainkan fasilitator, mentor, dan jembatan antara kampus dan dunia kerja. Melalui modul ini, Bapak Ibu diajak untuk melihat mahasiswa vokasi dari sudut pandang psikologi perkembangan, sehingga setiap keputusan pembelajaran, baik dalam memilih metode, media, maupun cara berkomunikasi, betul-betul selaras dengan kebutuhan perkembangan mereka. Lalu, apa yang membuat mahasiswa vokasi itu khas? Pertama, mereka sangat berorientasi pada praktik dan dunia kerja. Mereka merasa pembelajaran itu bernilai jika bisa diterapkan di lapangan. Proyek, praktik, simulasi, dan studi kasus nyata biasanya jauh lebih memotivasi dibanding sekadar sajian teori yang abstrak. Kedua, mereka memiliki gaya belajar yang cenderung aktif dan kontekstual. Mereka menyukai kegiatan mencoba sendiri, melihat contoh nyata, dan mengerjakan tugas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau dunia industri. Ketiga, mahasiswa vokasi membutuhkan bimbingan bukan hanya dalam hal hard skills, tetapi juga soft skills, komunikasi, disiplin, kerjasama tim, dan etika kerja. Kampus vokasi menjadi tempat pembiasaan budaya profesional, mulai dari tepat waktu, mematuhi SOP, hingga belajar bersikap di lingkungan kerja. Dan keempat, sebagian besar dari mereka adalah generasi digital, generasi Z. Mereka akrab dengan gawai dan internet, responsif pada visual dan video, kritis terhadap hal yang dirasa tidak relevan, dan cenderung cepat kehilangan fokus jika pembelajaran monoton. Semua karakteristik ini perlu kita pahami agar cara kita mengajar benar-benar klop dengan siapa mereka. Lalu, apa yang membuat mahasiswa vokasi itu khas? Pertama, mereka sangat berorientasi pada praktik dan dunia kerja. Mereka merasa pembelajaran itu bernilai jika bisa diterapkan di lapangan. Proyek, praktik, simulasi, dan studi kasus nyata biasanya jauh lebih memotivasi dibanding sekadar sajian teori yang abstrak. Kedua, mereka memiliki gaya belajar yang cenderung aktif dan kontekstual. Mereka menyukai kegiatan mencoba sendiri, melihat contoh nyata, dan mengerjakan tugas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau dunia industri. Ketiga, mahasiswa vokasi membutuhkan bimbingan bukan hanya dalam hal hard skills, tetapi juga soft skills, komunikasi, disiplin, kerjasama tim, dan etika kerja. Kampus vokasi menjadi tempat pembiasaan budaya profesional, mulai dari tepat waktu, mematuhi SOP, hingga belajar bersikap di lingkungan kerja. Dan keempat, sebagian besar dari mereka adalah generasi digital, generasi Z. Mereka akrab dengan gawai dan internet, responsif pada visual dan video, kritis terhadap hal yang dirasa tidak relevan, dan cenderung cepat kehilangan fokus jika pembelajaran monoton. Semua karakteristik ini perlu kita pahami agar cara kita mengajar benar-benar klop dengan siapa mereka. Memahami perkembangan dan karakteristik mahasiswa vokasi seharusnya berdampak langsung pada cara kita mengajar. Pertama, kita diajak menerapkan prinsip andragogi, menjelaskan mengapa materi penting, mengaitkan dengan pengalaman mahasiswa, memberi ruang bagi mereka untuk aktif, dan memfokuskan pembelajaran pada pemecahan masalah nyata. Kedua,
Metodologi mengajar perlu lebih variatif dan aktif. Ceramah boleh, tetapi sebaiknya tidak menjadi satu-satunya metode. Dosen vokasi dapat menggabungkan diskusi kelompok, studi kasus, role play, praktik di lab, proyek, dan tugas berbasis industri untuk menjaga keterlibatan mahasiswa. Ketiga, materi perlu dikontekstualisasikan dengan dunia industri. Menghadirkan contoh kasus dari perusahaan mitra, mengundang praktisi sebagai narasumber, atau melakukan kunjungan industri membuat mahasiswa melihat bahwa apa yang mereka pelajari betul-betul dibutuhkan di dunia kerja. Keempat, dosen berperan sebagai coach dan mentor. Umpan balik yang spesifik, dukungan saat mahasiswa menghadapi kesulitan, dan bimbingan karier yang sederhana tetapi tulus akan sangat berarti bagi mereka di fase dewasa awal. Dan yang tidak kalah penting, dosen vokasi di era sekarang perlu memanfaatkan teknologi digital, LMS, kuis online, video pembelajaran, hingga simulasi untuk menguatkan pembelajaran tatap muka dan menjadikannya lebih fleksibel dan menarik. Dua pendekatan yang sangat kuat untuk pendidikan vokasi adalah studi kasus dan simulasi digital. Dengan studi kasus, mahasiswa diajak menganalisis situasi nyata, misalnya proyek kolaborasi dengan industri, masalah dalam praktik kerja lapangan, atau dilema etika di tempat kerja. Dari situ, mereka belajar menghubungkan teori dengan kenyataan dan berlatih mengambil keputusan layaknya profesional. Sementara itu, simulasi digital memungkinkan mahasiswa berlatih di lingkungan virtual yang aman, menggunakan software simulasi proses, laboratorium virtual, atau aplikasi interaktif. Mahasiswa dapat mencoba, salah, memperbaiki, dan memahami konsekuensi tanpa risiko merusak peralatan atau membahayakan diri. Bagi mahasiswa generasi digital, kombinasi studi kasus dan simulasi membuat pembelajaran terasa lebih hidup, menantang, dan sekaligus menyenangkan. Peran dosen di sini adalah merancang skenario yang relevan, memandu mahasiswa selama proses analisis dan praktik, lalu menutup dengan diskusi dan refleksi agar pengalaman mereka diolah menjadi pengetahuan yang bermakna. Bagian terakhir dari modul ini menekankan pentingnya refleksi bagi dosen vokasi. Setelah memahami perkembangan mahasiswa, karakteristik vokasi, dan berbagai strategi pembelajaran, pertanyaan pentingnya adalah, apa yang akan saya ubah atau perbaiki dalam praktik mengajar saya? Refleksi bisa dimulai dengan hal sederhana, mencatat apa yang berjalan baik dan apa yang kurang efektif di kelas, meminta umpan balik dari mahasiswa, lalu menyusun rencana perbaikan untuk pertemuan atau semester berikutnya. Bapak Ibu juga dapat menyusun rencana aksi kecil. Misalnya, semester depan akan mencoba satu sesi studi kasus, menambahkan satu aktivitas simulasi digital, atau mulai menggunakan LMS untuk kuis dan materi pendahuluan. Seiring waktu, kebiasaan refleksi dan pembaruan diri ini akan membentuk kita sebagai dosen vokasi yang terus belajar, adaptif, dan inspiratif. Pada akhirnya, tujuan kita sama, membantu mahasiswa vokasi tumbuh optimal di fase dewasa awal, menguasai kompetensi teknis, membangun karakter, dan siap terjun ke dunia kerja dengan percaya diri. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti paparan modul psikologi perkembangan dan karakteristik mahasiswa vokasi. Semoga materi ini menginspirasi Bapak Ibu untuk melihat mahasiswa dengan cara yang lebih utuh dan merancang pembelajaran yang semakin relevan, aplikatif, dan manusiawi. Selamat bereksperimen dengan pendekatan-pendekatan baru di kelas dan selamat melanjutkan perjalanan sebagai dosen vokasi yang terus belajar dan menginspirasi.